kebakaran 20 rumah di permukiman padat Jalan Pasar Senen Dalam, Jakarta Pusat. Lebih dari 200 warga kini mengungsi di tenda pengungsian di Taman RPTRA. 20 rumah warga hangus akibat kebakaran di permukiman padat Jalan Pasar Senen Dalam 6, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan, menyemprotkan air ke sisi bangunan yang masih berpotensi api kembali menyala. 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api setelah hampir 4 jam. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Akibat kebakaran, 230 orang kini terpaksa mengungsi di tenda pengungsian yang disiapkan Pemkot Jakarta Pusat di Taman RPTRA. Nggak ada, semua hilang, ludes. STNK, KTP, SIM, KK, akte, sama KIA, sama handphone 1, sama duit. Kemudian tim dari Dukcapil ya dalam rangka mendata warga yang surat-surat dokumentasi kependudukan yang terbakar. Prinsipnya bahwa kami merespon dengan cepat ya semua warga yang terdampak. Selain menyiapkan makanan untuk korban kebakaran, Pemkot Jakpus juga mendata mengurus proses pembuatan ulang dokumen kependudukan yang hangus terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut bus rombongan tenaga kesehatan di Probolinggo, Jawa Timur menewaskan 8 orang, sementara 15 lainnya terluka. Duka menyelimuti saat jenazah para korban tiba di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. 23 ambulans membawa korban meninggal dunia dan luka-luka dari Rumah Sakit Probolinggo menuju ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Beberapa korban adalah perawat dan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Bahkan beberapa di antaranya keluarga karyawan yang ikut rekreasi ke Gunung Bromo. 7 jenazah yang datang disolatkan di Komplek RSBS Jember. Keluarga korban termasuk warga Jember terlihat ikut memberikan penghormatan terakhir kepada korban meninggal dunia. Kecelakaan maut di Probolinggo menyebabkan 8 orang meninggal dunia, 7 orang meninggal di TKP, dan 1 orang meninggal di Puskesmas Tonggas. Kita sangat kehilangan, kita sangat berduka. Yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Untuk itu saya berharap kesaksian bagi semua yang ada di sini, yang pernah bekerja bersama, dan menjadi keluarganya, yang menjadi mitranya, menjadi atasannya. Apakah saudara-saudara bersaksi bahwa para mayat yang ada di sini semasa hidupnya adalah orang-orang yang baik? Baik. Korban yang mengalami luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas, sementara korban yang mengalami luka berat dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo dan RSUD Tonggas. Sementara itu, petugas gabungan telah mengevakuasi bus yang mengalami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Proses evakuasi terkendala posisi bus yang berada di pinggir jalan raya. Arus lalu lintas yang ramai juga menjadi kendala dalam proses evakuasi. Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga mengalami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Banyak korbannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi saat 8 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata dibawa ke RSBS Jember, Jawa Timur. Dari 8 orang tewas, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri dan anaknya.
Suasana duka menyelimuti RSPS Jember kala ambulans datang membawa korban kecelakaan maut di jalur wisata Bromo. Setelah tiba, jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah. Sementara korban luka langsung dilarikan ke unit gawat darurat. Salah seorang keluarga korban menyampaikan rasa dukanya. Ia merupakan keluarga dari salah satu korban tewas atas nama Hendra yang meninggal dunia bersama istri dan anaknya. Sedih Pak ya, nggak nyangka ya, kejadian kayak gini, kita sih shock ada kabar kayak gini. Nanti langsung dimakamkan atau gimana nanti? Ya rencana sih mau dibawa ke rumah mertuanya Pak, dia kan tinggal di rumah mertuanya. Sebelumnya, bus pariwisata rombongan asal Jember diduga mengalami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan luka-luka. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ratusan orang mengiringi pemakaman korban kecelakaan maut bus pariwisata di jalur wisata Bromo, Probolinggo. Korban yang merupakan pasangan suami istri dan anak dimakamkan berdampingan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setibanya di rumah duka di Desa Serut, Jember, satu keluarga korban tewas dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo langsung dimakamkan di TPU desa setempat. Isak tangis keluarga dan tetangga pecah saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat saling berdekatan. 3 korban tewas merupakan suami, istri, dan 1 anaknya. Pada saat bersamaan juga dimakamkan korban lain bernama Arti Wibowati di Wuluhan, Jember. Polisi kembali menggelar olah TKP kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Raya Bromo, Probolinggo. Tim gabungan dikerahkan dalam olah TKP untuk melakukan analisa dengan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Metode ini akan menelusuri kecepatan posisi kendaraan hingga detik-detik terakhir sebelum bus mati mesin. Akibat kecelakaan ini, 8 orang meninggal dunia serta 15 orang luka-luka. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Hana Purwadi di Probolinggo dan juga Bambang Sugiarto di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur. Kita ke Hana Purwadi terlebih dahulu di Probolinggo, Jawa Timur. Hana, bagaimana proses olah TKP? Apakah sudah berlangsung? Selamat siang pemirsa. Saat ini kami berada di lokasi kejadian rombongan bus wisata Rumah Sakit Bina Sehat asal Jember yang mengalami musibah di jalur wisata Bromo, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Yumbang, Kabupaten Probolinggo, Minggu kemarin. Sekitar 10 menit yang lalu, tim dari Korlantas Mabes Polri, Dirlantas Jatim, Polda Jatim, dan didampingi oleh Satlantas Polres Probolinggo sudah melakukan oleh TKP dengan PNS atau Traffic Accident Analysis, dan kita dilakukan untuk melakukan oleh olah TKP susulan untuk mengetahui atau menambah barang bukti atau keterangan baru guna mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Untuk sementara olah TKP sudah dilakukan dan kini Korlantas berkunjung ke Jember begitu siapa, dan saat ini untuk kondisi dari sopir sendiri masih dilakukan rawatnya dan belum bisa dimintai keterangan atau belum bisa dilakukan keterangan begitu siapa.
Hasil olah TKP apakah dapat dipastikan bahwa penyebab kecelakaan adalah karena rem bus yang blong, dan apakah bus ini sudah dinyatakan layak jalan sebelum mengangkut para penumpang? Informasi yang kami dapat saat ini masih belum bisa disimpulkan penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 8 orang dan belasan luka-luka ini disebabkan oleh rem blong atau sesuatu hal yang mungkin penyebabnya adalah kurang layakan dari unit tersebut. Polisi masih melakukan analisa terlebih dahulu kendaraan dan nanti seputar estimasi secepatnya akan diumumkan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Dan saat ini bisa kami beritahukan bahwa lokasi dari TKP sudah tampak sepi, bangkai bus sudah bisa dievakuasi dan hanya ada beberapa warga yang mengais atau membersihkan puing-puing, dan ini kondisi dari pagar warga dan pembatas jalan yang terhantam. Menurut dari keterangan sopir yang berhasil kami wawancarai, memang dari sebelah atas atau kawasan Bromo itu kondisi menurun dan terjadi kelokan. Sebelum sekitar 100 meter dari tempat saya berdiri ini, tiba-tiba rem anginnya itu kosong sehingga pengemudi panik dan menghantamkan posisi duduknya ke kanan jalan sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya berhenti di daerah sini. Sekitar jam 12 malam kemarin atau minggu kemarin, polisi dan tim dari DRS kita berhasil mengevakuasi dari fasilitas dan sekarang sudah mengalami atau sudah bersih dan barusan sudah dilakukan olah TKP dari Korlantas dan Mabes. Begitu siapa? Baik, terima kasih Hana Purwadi langsung dari TKP kecelakaan di Probolinggo, Jawa Timur. Selanjutnya kita bergeser ke Bambang Sugiarto di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Bagaimana kondisi para korban di sana? Ya, terima kasih Pak. Kondisi korban luka saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Mereka semalam telah diantarkan dengan mobil ambulan dari Probolinggo menuju Jember, sekitar 15 orang yang kemudian nantinya akan dirawat secara intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Bahkan semalam juga ada tindakan operasi kepada beberapa korban yang mengalami luka berat, sehingga nantinya diharapkan akan secepatnya pulih dan dapat menjalankan kegiatan seperti sedia kala. Demikian sih Pak. Ya, Bambang, untuk 8 korban meninggal dunia, apakah seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan? Ya, semalam memang 7 yang ada di Jember, korban meninggal dunia telah diserahkan kepada keluarganya, yang sebelumnya dilakukan dengan sholat di area Rumah Sakit Bina Sehat. Sementara 1 dari Probolinggo langsung diserahkan ke keluarganya di Kota Madiun, sehingga seluruh korban meninggal sampai saat ini sudah seluruhnya dimakamkan di titik-titik tertentu di area atau di Kabupaten Jember ini. Ya, Bambang, kabarnya ada beberapa korban luka yang saat ini sedang dalam kondisi kritis di sana. Bagaimana dengan perkembangan kondisinya? Apakah masih akan tetap dirawat di sana atau kemungkinan akan dirujuk ke rumah sakit lain? Ya, memang ada ya yang kritis, namun demikian dengan melakukan operasi secara langsung nantinya akan diharapkan kondisi kritisnya dapat segera pulih ya. Jadi tindakan dokter secepatnya melakukan operasi di Rumah Sakit Bina Sehat. Mereka sebelumnya memang dari Probolinggo diserahkan ke Rumah Sakit Bina Sehat agar penanganan medisnya dapat secepatnya dilakukan. Demikian sih Pak. Ya, Bambang, para korban ini merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Kalau dari cerita para keluarga korban di sana, sebelumnya kapan mereka berangkat ke kawasan wisata Bromo untuk berwisata ke Bromo, Bambang?
Ya benar, mereka dalam rangka liburan ya, memang ada karyawan, juga ada nakes, juga ada keluarga daripada karyawan tersebut dalam rangka liburan ke wisata Gunung Bromo. Demikian juga. Baik, terima kasih Bambang Sugiarto langsung dari Jember, Jawa Timur. Sebelumnya tadi ada juga Hana Purwadi dari Probolinggo, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pengendara moge tewas akibat menabrak pohon di Jalan Boulevard Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya korban sempat menabrak pengendara motor lain. Di Kota Wisata. Sepeda motor bersilinder besar terlibat kecelakaan di Bogor, Jawa Barat. Pengendara moge ini meninggal dunia di tempat. Sepeda motor miliknya pun rusak parah usai menghantam pohon yang berada di bahu jalan. Dari hasil olah TKP, kecelakaan terjadi karena kendaraan motor gede yang melaju dengan kecepatan tinggi mencoba menghindari tabrakan dengan motor lain sebelum menabrak pohon. Jalur lambat, dia motor tuh masuk. Bapak-bapak sama ibu-ibu tuh naik Scoopy. Nah itu dia kenceng dari sana. Dari yang motor gede? Motor gedenya tuh kenceng, ninjanya tuh. Kepapasan gini, keserempet. Keserempet, ngebuang. Nabrak banget pohon udah. Nabrak pohon? Langsung di tempat itu. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Eka Hospital yang tak jauh dari lokasi. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan horor di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Uji coba rekayasa lalu lintas diterapkan mulai pukul 5 sore pada tanggal 15 hingga 19 September. Pemprov Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Uji coba ini dilakukan untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Uji coba rekayasa lalu lintas digelar mulai 15 hingga 19 September 2025 dan berlaku sejak pukul 5 sore hingga 8 malam. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap uji coba rekayasa lalin berhasil mengurai kemacetan. Selain itu, Pramono juga meminta proyek pekerjaan di kawasan TB Simatupang dikebut agar lalu lintas bisa kembali normal. Jadi untuk TB Simatupang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari Kementerian PU untuk melakukan mengalihkan arus termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan, tetapi prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Selamat siang, Naura. Bagaimana kondisi lalu lintas di Jalan TB Simatupang saat ini? Syafa dan juga pemirsa, pada siang hari ini sepanjang Jalan TB Simatupang memang masih terlihat beberapa kemacetan yang tersendat di jalan ini. Dan salah satunya di tempat kami melaporkan, yaitu di Jalan Fatmawati yang berdekatan dengan stasiun MRT Fatmawati, kemudian juga berdekatan dengan gerbang tol Fatmawati 2. Memang untuk kemacetan sudah tidak separah pada peak hour tadi pagi, yaitu di pukul 7 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan jika kita lihat memang beberapa penyebab atau beberapa faktor yang
menjadikan jalan TB Simatupang ini menjadi jalan termacet di Jakarta memang salah satunya adalah pekerjaan jalan, kemudian juga tingginya volume kendaraan dan juga beberapa ruas jalan yang menyempit. Dan salah satunya kalau misalnya kita bisa berikan contoh, ini di Jalan Fatmawati setelah lampu merah dari Rumah Sakit Fatmawati menuju ke jalanan yang tepat berada di bawah jalan, maksud kami tepat berada di bawah stasiun MRT Fatmawati, ini memang terjadi penyempitan jalan yang tadinya kalau misalnya dari arah lampu merah Rumah Sakit Fatmawati ini ada 3 jalur, kemudian menyempit menjadi 2 jalur di bawah stasiun MRT, sehingga ini menjadi salah satu penyebab yang menjadikan kemacetan setiap pagi yang dihadapi oleh ribuan pengendara, baik kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Dan berbagai upaya sudah dilakukan dari pemerintah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian PU, salah satunya adalah uji coba gratis untuk gerbang tol Fatmawati 2 di salah satu lajurnya untuk mengurai kemacetan. Dan rencananya Syafa dan juga pemirsa, hari ini uji coba akan dimulai dari jam 17 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan dimulai dari tanggal 15 hingga 19 September mendatang. Dan jika memang nantinya ini berhasil mengurai kemacetan sepanjang jalan TB Simatupang, nantinya akan diberlakukan sepanjang hari atau seterusnya untuk uji coba tersebut. Dan kita harapkan dan juga pastinya dari seluruh pengendara yang ada melintas di jalan ini mengharapkan dari adanya uji coba tersebut dapat mengurai kemacetan yang ada di jalan TB Simatupang. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.